Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yajid lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa inna Allahumma ala sunnati wa minna ala millati wa syurna fi zumrati ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, terutama orang tua kita, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, muadzin, dan semua kita yang berhadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah bertemu kembali pada bulan ini. Mohon maaf bulan yang lalu absen karena sekarang kuliah ada pula sampai maghrib. Jadi tak sempat. Jam 6 baru selesai kampus. Tadi hampir lagi dicepat-cepatkan, tak sempat balik-balik, tak ada mandi-mandi, langsung aja. Ini mohon maaf aja lah kondisi seperti ini. Sama juga di UIN Padang tuh Pak, itu mulai masuk jam 7 pagi, akhir kelas itu jam 6 sore. Kalau dapat jam sore ya tanggunglah dari jam 1 sampai jam 6, berbuka langsung situ. Itulah gimana lagi kondisinya begitu. Karena di permukaan bumi Allah Ta'ala ini tak ada kuliah sampai jam segitu, cuma di kita aja yang ada. Oke, jadi dulu hadis yang kita bahas masih berkaitan dengan hadis yang bagus sifatus sholat. Kan itu yang kita bahas belum selesai lagi yang berkaitan masalah itu. Perpanjangannya lah atau pembahasan luasnya. Karena hadis itu yang kita baca kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi radhiyallahu anhu qala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbil wudu." Apabila kamu mau salat, fasbil wudu, sempurnakan wudu. Kemudian tsumastaqbil qiblat, hadap kiblat. Fakabbir, setelah menghadap kiblat, ucapkanlah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang sudah biasa Anda baca. Di ulama pasti dengan hadis-hadis lain yang akan kita bahas akan datang apa berikutnya. Pasti maksud adalah surah Al-Fatihah. Kemudian semertak hatta tatma'inna raqiyah. Rukuk hingga Anda betul-betul tamakninah ketika rukuk. Ingat, tamakninah ini secukupnya membaca doa ketika rukuk. Walaupun satu kali aja. Subhanallahil azim. Bihamdillah. Itu dianggap tamakninah itu. Walaupun sekali baca aja. Kalau bagusnya sampai 3 kali. Kemudian semarfah hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian Anda berdiri, i'tidal, sehingga betul-betul juga tamanina. Tidak tamanina, baca doanya, kemudian dia baru sujud. Semasjud hatta tatma'inna sajidah. Sujud
Tumanina juga sujudnya. Sempat dia baca doanya, walaupun sekali. Kalau tumanina itu tak sempat baca langsung. Sujud bangun langsung. Ini tumanina ini. Itu tumanina yang penting. Ulama semua mengatakan wajib. Oke? Semarmah hatta tatma'inna jalisan. Duduk di antara dua sujud juga mesti tumanina. Semajud atau ma'inna sajina, kemudian sujud lagi. Semam al-zalika fi sholatika kulliyah. Kemudian buatlah seperti itu dalam ibadah sholatmu. Oke. Kemarin kita bahas berkaitan masalah niat. Udah kita bahas berkaitan masalah menghadap kiblat syarat, bukan rukun, karena dia tidak masuk dalam bagian sholat. Tak dilakukan nanti bisa rusak sholat. Takbir, kemudian anda takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tetap ulama menyebutkan rukun. Dalam fikih Syafi'i sholat kita selama ini kita pelajari takbiratul ihram. Itu rukun. Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Sekarang yang menjadi masalah yang tak rukun itu masuk sunat, itu kan mengangkat tangan saja. Allahu Akbar, kan itu aja persoalannya. Kalau Allahu Akbarnya ya rukun Pak. Allahu Akbar, ya kan? Nah, oke, kita bahas di sini ada catatan-catatan yang berkaitan masalah itu. Pertama, hukum raf'il yadaini inda takbiratul ihram. Ini tetap sebagaimana saya sebutkan tadi, ulama tetap meyakini bahwa itu termasuk rukun dalam pelaksanaan ibadah sholat, apalagi dalam fikih Imam Syafi'i yang kita yakini, yang kita amalkan selama ini. Mengucapkan takbiratul ihram. Sekarang hukum raf'il yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu tetap ulama mengatakan itu perkara sunnah, bukan perkara wajib. Kalau tak diangkatnya sah kalau sholatnya Pak, tapi kan kurang pahalanya. Sholat ni yang rukun yang ke-13 kita baca dulu, yang kita amalkan baik itu niat, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dulu antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian baca sholawat, kemudian salam, tertib, semua yang kita amalkan itu kan rukun itu. Rukun itu mah itu aja, yang lainnya doa-doanya, mengangkat tangannya, ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram, segala macam itu sunnah aja. Tapi kalau itu tak diamalkan, mana pahalanya lagi? Berapa cuma dapat pahalanya kalau kita diamalkan? Baca Fatihah rukun, setelah ayat Fatihah sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Kalau tidak dibaca silakan, sholatnya sah. Cuma apa dapat lagi? Kan kurang dapatnya. Sampai boleh imam begitu, kan merepet lalu belakang. Apa aja imam tu baca ayatnya? Baca Fatihah aja. Kan? Nah, ini contohnya aja. Nah, jadi apa perkara yang berkaitan masalah takbir? Maka Anda mulai setelah lurus berdiri segala macam, takbirlah, mengucapkan Allahu Akbar. Sekarang begini, kita salat berjamaah, ya kan? Kita salat berjamaah. Bagaimana bunyi hadis yang berkaitan masalah takbir antara imam dengan makmum? Ini hadisnya jelas dari Abu Hurairah, hadis sahih Abu Daud, dan juga ada asal dalam Bukhari Muslim. Nabi menyebutkan kalau Rasulullah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam gunanya untuk diikut. Imam itu gunanya untuk diikut. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, kabbara. Itu bil madi, menunjukkan dah berlalu.
Apa imam telah selesai takbir, takbiru, maka baru Anda takbir. Itu ya apa? Hadis begitu. Walaupun itu ulama beda pendapat bagaimana nanti kalau makmumnya bersamaan takbir dengan imam. Itu kan rumit. Kalau duluan makmumnya jelas kiamat sholat makmumnya. Tak ada lagi itu. Dia ikut imam dia sendiri dia tuh. Dia dulu takbir. Makanya hati-hati, kadang imamnya lambat takbirnya. Dia cepat. Kalau hadis diikuti, selesai imam dulu. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ini begitu imam, ada langsung. Ini kemungkinan duluan. Bisa jadi bersamaan. Ulama pendapat bersamaan nanti. Sama tidak? Di sebagai berjamaah. Salat berjamaah nih. Kan? Ini tak bahas kaitan dengan salat berjamaah. Kemudian kata Rasulullah, wala takbiru hatta takbir. Jangan Anda mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan. Kan? Kalau secara lafziah kita memahaminya Allahu Akbar, imam barulah kita Allahu Akbar. Ini kalau berjamaah, kalau sendiri ya tidak ada persoalan. Kemudian wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, akan keduluan apabila imam ruku. Udah ruku imamnya. Farka'u baru Anda ruku. Kan masalahnya apa? Udah Allahu Akbar, imamnya udah ruku. Baru kita Allahu Akbar. Ini kadang Allah baru ini imamnya. Kadang imam itu ada yang lambat Pak. Allahu Akbar, selesai lagi dia. Masih gini-gini lagi. Kita ada duluan. Itu maka Nabi menyebutkan wala tarka'u hatta yarka'a. Jangan Anda ruku sebelum imam sudah pasti ruku. Kan? Bahkan lagi kalau di akhir hadis ini disebutkan wala tasjudu hatta tasjuda hatta yasjuda. Jangan Anda sujud kecuali imam betul-betul dalam posisi sujud. Tengok sejarah sahabat Nabi menceritakan bagaimana mereka sujud. Udah sujud Nabi dulu ke lantai itu, baru sahabat sujud. Nah, ini kalau berjamaah. Nah, kemudian berkaitan dengan takbiratul ihram atau mengangkat tangan. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah sholat pribadi sendiri, ucapan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan, bagaimana pelaksanaannya? Coba kita lihat. Mata yarfa'u yadayhi. Kapan orang sholat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram? Ini catatan-catatan kita dari beberapa kitab yang kita lihat. Yang pertama, ar-raf'u at-takbir. Dia mengangkat tangannya ketika mengucapkan takbiratul ihram bersamaan. Ini yang dipakai dalam fikih mazhab Syafi'i. Karena hadis yang menyebutkan An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibai idza ftataha shalat. Rasulullah mengangkat dua tangannya selaras dengan bahunya, satu riwayat selaras dengan bahunya, satu riwayat lagi sampai ke ujung telinganya agak tinggi. Biasa nih Pak, kita buat Allahu Akbar, biasa nih Allahu Akbar, Allah agak tinggi sedikit. Tapi kadang-kadang ke kampung Allah sampai sini lah. Entah kemana udah perginya Allah. Ada saya tengok lagi Allah sampai kepala. Nah, itu terserah lah. Mana hadis, mana bidinya Allah alam. Nah, di sini ya yang berkaitan. Yang pertama, takbiratul ihram dia ucapkan bersamaan dengan mengangkat
tangan. Ini mazhab seperti itu, hadis juga seperti itu. Yang dipakai. Jadi dari awal tangan masih di bawah. Allah karena sumpah. Sentak dia, mufaraqah. Allah dari bawah langsung. Allah, Allahu Akbar. Meletakkan tangan kelingking jempol pas di atas rusul pergelangan. Abu Sa'id pas pergelangan. Kan? Ini juga yang kita amalkan. Bukan begini. Kelingking ini pas di pergelangan. Bahkan sebuah hadis menyebutkan qabat, Nabi mengqabat, menggenggam. Nabi genggam. Ada benar-benar lepas biasa begini aja. Oke. Ini biasa yang kita amalkan selama hari ini. Nah, ketika takbiratul ihram bersamaan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Berakhir. Hadisnya jelas dari Ibnu Umar mengenai masalah itu. Nanti akan terbaca juga itu. Kemudian cara yang kedua, ar-raf'u qabla takbir. Ini hadisnya juga dari Ibnu Umar dalam Sahih Imam Muslim. Rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibahi thumma kabbara. Nabi mengangkat tangannya hingga selaras dengan bahunya, thumma kabbara, kemudian baru takbir. Diangkat dulu. Allahu Akbar. Bagian yang tadi bersamaan. Itu yang biasa diamalkan dan itu yang dipegang oleh fikih mazhab Syafi'i bersamaan. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari, yarfa'u yadayhi hina yukabbiru. Nabi mengangkat tangannya bertakbir ketika dia mengangkat tangan. Itu ya Pak Yadin, Nabi mengangkat tangannya ketika dia takbiratul ihram bersamaan. Allahu Akbar. Dari awal. Tapi tangan diangkat baru berakhir. Hadisnya ada Pak. Bukhari juga, dari Ibnu Umar juga. Itulah yang biasa diamalkan dalam fikih mazhab Syafi'i. Orang kita biasa seperti itu. Walaupun dalam pengamalan keseharian, karena kita sering yang kedua ini. Sering kita yang kedua ini ar-raf'u qabla at-takbir. Setelah diangkat dulu, baru takbir. Sering kita seperti itu, Pak. Allahu Akbar. Diangkat dulu di sini, baru Allahu Akbar takbir. Takbiratul ihram. Dan itu juga dibenarkan. Hadisnya juga ada dari Muslim. Rupanya dia hatta yakuna hadzal mankibi summa kabbara. Nabi angkat tangannya duluan, baru Nabi takbiratul ihram. Baru ucapan Allahu Akbar. Ada juga yang ketiga, ar-raf'u ba'da at-takbir. Diangkat tangan tapi takbir duluan. Takbiratul ihram duluan baru diangkat angkat tangan. Hadis itu juga ada Sahih Muslim, idza kabbara rafa'a yadayhi. Nabi takbir duluan, setelah itu baru angkat tangan. Gimana? Jelas tadi sebab takbir duluan, setelah itu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Ada tak orang seperti itu? Coba lihat coba. Ini lama ke sholat dan tak ada orang seperti itu. Yang tiga-tiganya ada, kita lihat semua. Asal rajin itu kan melihat orang sholat. Nampak semua itu. Asal rajin aja lah. Apalagi sholat sunat nampak.
Ada yang sabar, Allahu Akbar. Yang banyak itu setelah diangkat baru Allahu Akbar. Allahu Akbar lebih banyak. Nah, ini sedih. Ya kan? Yang jarang itu Allahu Akbar. Ada kita lihat lagi Allahu Akbar. Tengok itu. Ada yang begitu. Kita bisa kita persoalkan karena hadis semua masalah itu banyak. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dia lebih mengutamakan serentak takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Silakan. Dalam pelaksanaan banyak kita lihat ada perbedaan seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan mengangkat tangan, raf'ul yadaini indal ruku' wa indal qiyam. Angkat tangan ketika ruku, demikian juga ketika tidak itu oke. Ini perkara sunat yang biasa kita lakukan. Nah, biasa. Kemudian apalagi yang biasa? Raf'ul yadaini indal qiyam min at-tasyahhud al-awwal. Angkat tangan ketika takbiratul intiqal sewaktu naik pada rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Hadisnya adanya. Tasyahud awal bangun ke rakaat ketiga. Itu disunatkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, dan ketika bangun ke rakaat ketiga. Kalau rakaat kedua tak disunatkan. Ini mayoritas Pak. Tasyahud awal ini yang sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar, bangun ke rakaat ketiganya. Allahu Akbar. Oke. Ini berkaitan raf'ul yadaini indal qiyam minas sujud. Ini zahab jumhur ila adami raf'i fi hazil mawadhi'. Walaupun jumhur ulama tidak mengatakan sunnah, mayoritas ulama tidak menganjurkan mengangkat tangan ketika bangun ke rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Tapi, nah ini dia. Wa dhaba ta'ifatun ila istihbabi raf'il yadaini idza qama min as-sujud. Tapi sebagai ulama pula mengatakan dianjurkan. Nah, termasuk di sini Imam Syafi'i, At-Tabari, segala macam yang berkaitan ulama-ulama yang sependapat seperti ini. Maka bangun ini yang berkaitan dengan angkat tangan tadi, baik angkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, i'tidal, kemudian sujud, ini bangun rakaat ketiga. Mayoritas ulama memang mengatakan tidak dianjurkan, tapi Imam Syafi'i termasuk juga ulama-ulama lain mengatakan dianjurkan karena hadisnya juga ada yang berkaitan masalah itu. Walaupun ini perkara sunnah Pak, karena ketika Nabi mengajarkan sahabat yang salah sholatnya, Nabi ajarkan kan, termasuk hadis yang pertama yang kita baca itu pun tak disebutkan mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat kedua hendak rakaat ketiga. Ini perkara-perkara yang berbeda ulama menyikapi masalah seperti ini. Bahkan nanti ada hadis lagi, raf'ul yadaini inda kulli khabdin wa raf'in. Ini sebagai ulama menyebutkan, termasuk Fikih Daud Az-Zairi, semuanya baik ketika
tunduk, rukuk segala macam, sujud, maupun ketika bangun tetap mereka menganggap sunnah mengangkat tangan. Tapi ini jangan aneh ini. Kenapa? Karena ada bagi mereka hadis yang berkaitan masalah ini. Tengok nanti Pak, jangan heran. Kita belum pernah jumpa di Indonesia ataupun di Arab pun saya lihat waktu dulu tak pernah saya nampak. Angkat tangan ketika baik di waktu dia mau tunduk atau mau bangun. Apa contohnya? Menurut pendapat seperti ini, duduk di antara dua sujud angkat tangan Pak. Dalam riwayat Maliki juga ada seperti itu. Jangan heran gitu kalau ada kita nampak. Sujud, dulu aja sujud, Allahu Akbar, ya angkat tangan. Kalau letak kembali, kita mana ada angkat tangan, langsung aja. Apalagi ya PK Daud Zairi, itu mereka angkat tangan ketika duduk di antara dua sujud. Oke. Nah, sebelum pertanyaan berikut lagi, ila aina yarfa'u yadayhi, sampai kemana batas dia mengangkat tangannya. Ini baik takbiratul ihram atau yang lain. Tadi sudah kita baca hadis yang berkaitan masalah itu dari Ibnu Umar menyebutkan mengangkat tangan tersebut hingga hazwa mankibai. Ini dia, mangkib, selaras. Ada satu hadis lagi agak naik di bawah telinganya. Nah, di sini disebutkan yang pertama, ini ada 3 pendapat. Mana batas kita mengangkat tangan ketika baik takbiratul ihram atau takbiratul intiqal. Yang pertama disebutkan di sini ila mankibain, pas selaras dua bahu ini. Nah, menghadap ke depan Pak. Tengok nih. Nanti akan kita bahas bagaimana posisi tangannya begini menghadap kiblat. Jangan heran itu orang bertampuk kita nama Allah. Mana ini? Ada tak? Ada Pak. Allah Akbar. Pas ini. Tangannya sampai telinga. Nah, ini gini. Kita menghadap kiblat dia. Kalau kita baca hadisnya, pas menghadap kiblat, tidak mentaris, dikembangkan, tidak ada tekbal atau membit, tidak tidak dikembang, tidak. Allah biasa. Sekarang masih ada kita lihat orang seperti mana kita tanya ya, kemana hadisnya. Bahkan imam lagi, ada imam seperti itu imam. Allahu Akbar. Saya belakang, biarlah. Protes nanti dipecat wajah di makmum. Nah, itu yang pertama caranya. Pas. Allahu Akbar. Atau cara yang kedua, ila furu'il uznain. Hadisnya juga ada. Ila furu' al-uznain. Sampai pula ujung telinga adalah. Nanti nampak kalau kita cari-cari prakteknya, ada yang pas begini, ada yang naik, ada yang nggak ke bawah. Kalau kembali ke bawah, tapi tak tegang kali. Saya melihat ada sebagian orang tegang kali takut ihramnya. Biasa-biasa aja nah.
Allah. Kalau ke bawah, ada kembali kan begitu ke bawah. Allah. Biasa-biasa aja. Allah. Udah. Allah. Tengok coba. Tegak nampaknya. Oh. Coba tu. Saya melihat kok tegang kali dah budak. Biasa aja lah, lemah lembut ya Allah. Kalau pun depan Allah, Akbar. Baik. Tengok ni. Menengoknya soal sunat, yang soal wajib. Sambil-sambil tengok, tengahnya pula soal sunat. Soal sunat dia baca tengok. Itu kan dia pula. Ya kan? Untuk usaha apa lagi? Tanah buku silanya. Berlebih-lebihan kan ini. Biasa-biasa. Tengok ini memang jarang semua. Mana ada berlebih-lebih seperti itu? Biasa Allah berdan. Semua seperti itu. Mana ada tuh yang pokok-pokok. Apa? Dan antara itu. Nah juga ada yang ketiga, minhum man qala masawa lisihatilah hadis bima. Pendapat yang ketiga, dua-duanya boleh aja karena hadisnya sama-sama sahih. Bisa pas saja atau agak tinggi ke atas, pas atau tinggi ke atas, sama-sama. Karena keduanya hadis tersebut sahih yang berkaitan masalah itu. Nah, timbul persoalan, kaifa tarfa'ul mar'atu biyadaiha? Bagaimana perempuan soal mengangkat tangan ini? Apa sama dengan laki-laki? Ibu-ibu, anak gadis, bersama. Nah, dalam masalah seperti ini ada memang dua pendapat. Kalau fikih Imam Syafi'i menyebutkan kaifa tarfa'u yadayya fi shalat fa qalat ta'ifah tarfa'u kama yaf'u ar-rajulu ila al-mankibain. Perempuan sama dengan laki-laki. Ketika takbiratul ihram, dia juga angkat sama, pas, sama. Siapa mengatakan seperti ini? Inilah pendapat dalam fikih mazhab Syafi'i. Hadis juga kata mereka sama. Juga waqah. Sementara ada satu pendapat lagi mengatakan waqalat ta'ifatun tarfa'u ila sudiyihima atau sudiyha. Maaf. Fikih mazhab Syafi'i yang kita amalkan selama ini ya, tidak membedakan jarak angkat tangan bentuknya antara laki-laki dengan perempuan, sama aja. Allahu Akbar. Sama, Pak. Berarti sebiasa. Bukan sama yang begini itu. Bukan itu, yang begini, Pak. Satu berapa lagi? Membolehkan agak rendah. Sejajar dengan payudaranya. Rendah aja. Kita sampai ke atas. Terserah. Karena pengamal sama hari ini tidak dibedakan laki-laki dengan perempuan dalam mengangkat bentuk cara mengangkat tangan. Ini yang berkaitan sedikit ya, yang berkaitan dengan masalah mengangkat tangan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Makanya dari hadis Ibnu Umar ini, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta hazwa mankibaihi idza ftataha as-salata wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i muttafaqun alaih. Kata Ibnu Umar, Nabi mengangkat dua tangannya pas sejajar bahunya. Kapan? Ketika dia membuka awal sholatnya, takbiratul ihram. Wa idza kabbara ruku, kemudian ketika dia takbir intikal mau ruku. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, kemudian ketika
dia hendak mengangkat kepala dari ruku. Oke. Kemudian itu aja dulu yang berkaitan masalah mengangkat tangan. Nanti akan ada lagi hadis-hadis akan datang kapan lagi waktu yang berkaitan dengan masalah itu. Kalau waktu habis, silakan. Baik masalah ini atau masalah yang lain. Itu ada. Nanti kita ulang lagi, kita bahas lagi, kita ulang nanti agar lebih ingat. Walaupun pengamalan seperti ini ya biasa, kita udah selalu kita mengamalkannya dalam keseharian. Cuma kita hanya melihat apa hadis ataupun dasar dari pengamalan tersebut, itu aja. Untuk meyakinkan lagi persoalan yang berkaitan yang kita amalkan. Itu masjid lain azan. Ada Pak? Pas. Apa yang pas nih? Pas angkat tangannya. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan insya Allah kalau ada pertemuan lagi akan kita ulang lagi, kita bisa lebih kuatkan lagi yang berkaitan dengan masalah tadi atau lanjutan dari masalah yang akan datang. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.